Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Marsela. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu bagian dari kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kitab Ayyuhal Walad merupakan kitab yang berisi nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya mengenai adab penuntut ilmu, penyucian jiwa, akhlak, serta cara mengamalkan ilmu agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kitab ini, Imam Al-Ghazali tidak hanya menekankan pentingnya ilmu, tetapi juga pentingnya mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bagian saya yang akan saya bahas adalah salah satu cara sikap kita menghadapi pertanyaan dari orang-orang yang berbeda karakternya dan tingkat pemahamannya, serta kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu kepada mereka. Langsung saja saya akan membacakan poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anal jahilina, sesungguhnya orang-orang bodoh, al-mardo, sakit, kulubuhum, hati mereka, wal ulama'u, adapun para ulama, al-atiba'u, itu dokter, wal alimu, orang alim, an-nakisu, yang kurang, layuhsinul mu'alajata, tidak bisa menyembuhkan, wal alamu, dan orang yang berilmu, al-kamilu, yang sempurna, la yu'aliju, tidak dapat menyembuhkan, kula maridin, setiap penyakit, fal yu'aliju, tetapi dapat menyembuhkan, mayarju, setiap yang berharap, qabulul mu'alajati, dapat menerima penyembuhan, wa idza kanatil illatu, dan apabila penyakit itu musminatan, lumpuh, awakiman, atau mandul, latak balu, maka tidak dapat diterima, al-ilaja, bisa disembuhkan, fahadzaqatut tabibi, maka seorang dokter yang cerdas, fihi ayyakulu, di dalam hal ini berkata, hadza la yaqbalul ilaja, penyakit ini tidak dapat disembuhkan, fala tastaghil, maka janganlah kamu menyibukkan, fihi bidawatihi, dalam hal ini dengan menyembuhkannya, li'anna, karena, fihi tadyi al-umri, hal tersebut menyia-nyiakan waktu, summa i'lam, kemudian ketahuilah, anna maradul jahli, sesungguhnya penyakit bodoh, ala arba'ati anwa'in, itu ada 4 perkara, ahaduha, salah satunya, yakbalul ilaju, dapat disembuhkan, wal baki layak balu, dan sisanya tidak dapat disembuhkan, amal ladhi layak balu, adapun yang tidak dapat diterima, al ilaju, sembuhkan, fa'ahaduhuma, salah satunya, mangkana su'aluhu, barang siapa yang pertanyaannya, wa'tiraduhu, dan sanggahannya, an hasadihi, dari hasadnya, wa bughdihi, dan kedengkiannya, wa fakulluma, maka setiap tujibuhu, kamu menjawabnya, biasani, dengan sebaik-baiknya, al jawaba, jawaban, wa afshahihi, yang paling benar, wa awdahihi, dan paling jelas, fala yazidalahu, maka hanyalah menambahkan, dzalika ila bughdon, kebenciannya, wa adawatan, dan kemusuhannya, wa hasadan, dan kehasadannya, fattoriku, maka satu-satunya cara, ala tastaghila bijawabihi, dengan jawabannya, faqad qila, karena ada sebuah syair yang mengatakan, kulal adawati, setiap permusuhan, koturja, itu diharapkan, izalatuha, kehilangannya, ila adawata, kecuali permusuhan, man adaka, yang datangnya, an hasadin, dari kehasadan, fayambaghi, dan hendaklah kamu, antu'ridho anhu, berpaling darinya, watajrukahu, dan meninggalkannya, ma'al maradihi, dengan penyakit bodohnya, wallahu ta'ala, seperti yang disabdakan oleh Allah, fa'arid, maka berpalinglah, aman tawalla, barang siapa yang berpaling dari Allah, andzikrina, dan juga dari mengingat kita, walam yurid, dan tidak menginginkan, ilal hayatad dunya, kecuali kehidupan duniawi, wal hasad,
wal hasudu, dan orang yang hasad, bikulli ma yakulu, dengan segala perkataannya, wa yaf'alu, dan perbuatannya, yukitun naro, itu menyalakan api, fi zar'i amalihi, di ladang amal kebaikannya, kama qala Nabi alaihi salam, seperti yang Nabi katakan, al hasadu, hasad itu, yakulu, memakan, al hasanati, amal-amal kebaikan, kama takulun narul hatoba, kayu, seperti halnya memakan kayu bakar. Jadi yang saya bacakan tadi menjelaskan jenis pertama orang yang jahil, yaitu orang yang bertanya karena didorong oleh rasa hasad, iri dengki, dan permusuhan. Orang seperti ini sebenarnya tidak mencari kebenaran atau ilmu, melainkan mencari kelemahan orang lain untuk diperdebatkan. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang memiliki sifat seperti ini sangat sulit menerima nasihat. Meskipun diberi jawaban yang benar dan penjelasan yang jelas, ia tetap akan menolak karena hatinya telah dipenuhi rasa dengki. Bahkan, perdebatan yang dilakukan dengannya seringkali hanya akan menambahkan permusuhan dan memperkuat keyakinan yang keliru. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menasihatkan agar tidak menyibukkan diri melayani perdebatan dengan orang yang seperti itu. Sebab permasalahannya bukan terletak pada kurangnya penjelasan, melainkan pada penyakit hati yang ada dalam dirinya. Jadi kesimpulannya, pada bagian ini Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa tidak semua pertanyaan lahir dari keinginan untuk mencari ilmu. Ada orang yang bertanya karena hasad dan permusuhan sehingga sulit menerima kebenaran. Karena itu, seseorang menuntut ilmu harus bijaksana dalam bertanya atau menyanggah pertanyaan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.